Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Muhlisya Kadir dari Program Studi Bimbingan dan Konseling akan memaparkan tentang ragam dan laras bahasa, yaitu pada cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi terbagi menjadi dua, yaitu lisan dan tulis. Yang pertama yaitu lisan. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ of speech, yang dimana kita harus memperhatikan beberapa hal di atas. Adapun contoh ragam lisan yaitu ragam bahasa cakapan, bahasa pidato, bahasa kuliah, juga bahasa panggung. Selanjutnya, ciri-ciri ragam bahasa lisan. Yang pertama, memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Yang ketiga, terikat ruang dan waktu. Dan yang terakhir, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Lalu kelebihan ragam bahasa lisan. Yang pertama, dapat disesuaikan dengan situasi, faktor efisiensi, faktor kejelasan, faktor kecepatan, juga bentuknya yang lebih bebas. Namun di balik kelebihan pasti ada kelemahan, di mana kelemahan ragam bahasa lisan yaitu yang pertama, bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap. Yang kedua, penutur sering mengulangi beberapa kalimat. Yang ketiga, tidak semua orang bisa melafalkan bahasa lisan dengan benar. Dan yang terakhir, aturan bahasa yang tidak formal. Selanjutnya adalah poin kedua, yaitu tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam hal ini, kita dituntut untuk tepat dalam pemilihan unsur tata bahasa seperti bentuk kata, susunan kalimat, pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan juga penggunaan tanda baca. Selanjutnya adalah contoh ragam bahasa lisan. Yang pertama adalah ragam bahasa teknis, yang kedua bahasa undang-undang, yang ketiga bahasa catatan, dan yang terakhir bahasa surat. Adapun ciri-ciri ragam bahasa tulis, yaitu yang pertama tidak memerlukan kehadiran orang lain, yang kedua unsur gramatikal yang dinyatakan secara lengkap, yang ketiga tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan yang terakhir dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Adapun kelebihan ragam bahasa tulis yaitu yang pertama, informasi yang disajikan bisa dipilih oleh sang penulis untuk dikemas. Yang kedua, umumnya memiliki kedekatan antara budaya dengan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana untuk memperkaya kosakata, dan yang terakhir dapat digunakan untuk menyampaikan maksud atau tujuan, memberikan informasi, serta dapat mengungkap unsur-unsur emosi. Dan yang terakhir adalah kelemahan ragam bahasa tulis. Yang pertama, tidak ada alat atau sarana yang dapat memperjelas pengertian seperti bahasa lisan. Yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas dan jujur. Dan yang terakhir, hal yang tidak ada dalam bahasa tulis pun tidak dapat diperjelas. Sekian, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.